Belakangan ini, pasar modal Indonesia kembali jadi sorotan. Bursa Efek Indonesia resmi membekukan perdagangan 38 emiten. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Hai, Minbis here. Welcome to Investopedia part 36. Jadi, terdapat 38 emiten yang dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia karena saham-saham tersebut belum memenuhi ketentuan free float minimum 7,5%. Mengapa free float penting ya? Free float sendiri adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor publik dan bebas diperdagangkan di pasar. Saham ini tidak termasuk kepemilikan pemegang saham, pengendali, manajemen, komisaris, maupun pihak internal perusahaan. Sederhananya, free float adalah saham yang benar-benar aktif beredar dan diperdagangkan setiap hari di bursa. Artinya, semakin besar porsi free float, maka semakin tinggi likuiditasnya, sehingga investor lebih mudah melakukan transaksi jual beli kapan saja. Namun, pada praktiknya, masih banyak emiten yang belum memenuhi ketentuan ini. Berdasarkan peraturan bursa nomor 1A, emiten wajib menjaga porsi saham publik minimal 7,5%. Akibat pelanggaran tersebut, 38 emiten yang sebelumnya telah dikenakan denda 50 juta kini resmi disuspensi atau diberhentikan sementara perdagangan sahamnya oleh Bursa Efek Indonesia. Bagaimana tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya? Tindakan tegas BEI ini sejalan dengan rencana masa depan OJK untuk meningkatkan likuiditas dan kualitas pasar modal Indonesia. Saat ini, regulator tengah mengkaji potensi penyesuaian ambang batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% di masa depan. OJK menegaskan adanya mekanisme perlindungan investor yang ketat bagi emiten yang gagal memenuhi ketentuan listing hingga berujung pada penghapusan pencatatan paksa, maka pemegang saham pengendali diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali atas seluruh saham publik yang beredar sebagai bentuk tanggung jawab korporasi. Lalu, apa dampaknya untuk investor? Adanya peningkatan free float sebenarnya memiliki tujuan baik terhadap investor, yakni meningkatkan likuiditas pasar untuk mempermudah investor dalam melakukan transaksi jual beli, mendorong transparansi untuk memperjelas struktur kepemilikan saham, dan memperkuat tata kelola atau good corporate governance untuk mendorong emiten dikelola lebih profesional. Secara fundamental, emiten dengan porsi saham publik yang memadai akan menciptakan pembentukan harga yang lebih wajar serta meminimalisir risiko volatilitas harga akibat manipulasi pasar. Berikut daftar 38 saham yang dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pendapat Sobi? Punya saham-saham yang ada di daftar tadi? Coba share di kolom komentar. Kamu juga bisa cek notasi khusus di belakang kode saham agar lebih paham risiko dan kondisi emiten. Seperti biasa, klik like kalau kamu senang mendapatkan wawasan baru dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia investasi dan Minbi. See you on the next part. Bye-bye, salam cuan!